Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Nama saya Rizky Raisa Pelia. Di sini akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Perancangan Alat Bantu bagi para pekerja kuli angkut di Pelabuhan Kota Gresik. Sebelumnya, saya di sini mau berterima kasih kepada Bu Kuntum selaku dosen pembimbing saya, kepada Bu Elita sebagai dosen penguji 1, serta kepada Bu Niswa sebagai dosen penguji 2. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian yang saya lakukan. Untuk yang pertama yaitu pada saat ini di Indonesia masih banyak pekerjaan yang masih menggunakan sistem manual hauling. Salah satunya adalah pekerjaan kuli angkut ini. Dan apabila pekerjaan kuli angkut ini dilakukan secara manual terus-menerus, maka akan menyebabkan cedera pada jaringan otot rangka atau bisa disebut dengan musculoskeletal disorder atau MSDS yang akan menyebabkan rasa sakit pada pekerja tersebut. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi saat ini di Pelabuhan Kota Gresik serta kondisi saat ini bagi pekerja kuli angkut. Untuk kondisi saat ini di Pelabuhan Kota Gresik, yang pertama adalah di Kota Gresik ini terdiri dari sekitar 603 perusahaan, yang terdiri dari perusahaan besar, sedang maupun kecil. Data ini diambil dari data Badan Statistik Jawa Timur pada tahun 2018. Untuk satu harinya itu di Pelabuhan Kota Gresik terdapat sekitar 2-3 kapal yang bersandar. Untuk satu kapalnya dapat mengangkut muatan sekitar 2 truk, dan untuk satu truknya itu mampu menampung muatan sebesar 5 ton. Jadi untuk satu kapal itu dapat mengangkut muatan sebesar 10 ton. Untuk jumlah dari pekerja kuli angkut di Pelabuhan Kota Gresik itu ada 50 orang, dan 50 orang ini akan dibagi menjadi 5 grup dengan jumlah anggota kurang lebih 10 orang. Untuk kondisi saat ini bagi para pekerja kuli angkut, yang pertama adalah satu orang pekerja kuli angkut itu mampu mengangkut muatan atau mengangkut beban sebesar 50 kg. Terus untuk frekuensi mereka yang mengangkut barang dari pelabuhan menuju kapal atau sebaliknya, mereka dapat melakukan bolak-balik sekitar 10 kali dengan jangka waktu 30 menit. Dan per menitnya atau 1 menitnya mereka dapat melakukan bolak-balik sekitar 3-4 kali seperti itu. Terus untuk jangka waktu mereka bekerja itu 12 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dengan potongan waktu 2 jam yang digunakan untuk istirahat, yaitu waktu zuhur dan juga asar. Terus alat yang digunakan mereka untuk menyeberang itu, alatnya itu kayak sebuah bongkahan kayu dengan panjang 6 meter. Dengan kondisi yang dijelaskan tadi itu menjelaskan bahwa kondisi pekerja kuli angkut itu sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena pada muatan yang diangkat oleh para pekerja kuli angkut itu sudah melewati batas standar. Standar yang saya gunakan ini adalah standar ILO atau International Labour Conference, yaitu badan global yang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional. Nah, salah satu standar ILO ini menjelaskan tentang beban yang diangkat oleh para pekerja atau standar beban yang diangkat oleh para pekerja, yaitu yang pertama untuk pria dewasa yaitu bebannya diangkat itu maksimumnya itu 40 kg. Terus untuk wanita dewasa itu bebannya diangkat tuh 15-20 kg. Terus untuk laki-laki berumur 16-18 tahun dapat mengangkat beban sebesar 15-20 kg. Terus untuk wanita dewasa dengan umur 16-18 tahun dapat mengangkat beban sebesar 12-50 kg. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya, kalau misalnya untuk pria dewasa itu hanya mampu mengangkat 40 kg, dan sedangkan para pekerja kuli angkut yang ada di Pelabuhan Kota Gresik itu mereka mengangkat bebannya itu 50 kg, dan itu sudah melebihi batas standar sehingga dianggap berbahaya dengan pekerjaan kuli angkut ini, sehingga membutuhkan perubahan sistem maupun perancangan alat bantu untuk mengurangi resiko cedera yang akan terjadi atau resiko yang akan terjadi.
Terus untuk penelitian terdahulu, di sini saya mengambil 3 penelitian, yaitu dari Agus Triadi pada tahun 2014, yaitu dengan judul perancangan tas gendong untuk buruh tentengan di Pelabuhan Penyeberangan Merak Banten dengan menggunakan metode antropometri. Terus yang kedua yaitu Yudi M dan kawan-kawan pada tahun 2016, yaitu dengan judul usulan alat bantu pemindah batako untuk mengurangi resiko musculoskeletal disorder atau MSDS pada PT XYZ. Terus yang ketiga adalah Amita Ferinda pada tahun 2016 dengan usulan perancangan alat bantu untuk meminimalisir kelelahan fisik dan mental pekerja. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana cara mengetahui keluhan para pekerja dengan cara mereview jurnal atau penelitian terdahulu. Terus yang kedua yaitu apa saja yang dibutuhkan para pekerja kulit angkut saat melakukan pekerjaannya. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara membuat rancangan alat bantu pengangkutnya sesuai dengan dimensi antropometri tubuh orang Indonesia. Yang keempat adalah bagaimana hasil evaluasi postur tubuh atau postur kerja dari pekerja kulit angkut dengan perhitungan menggunakan metode RULA. Terus tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan rancangan alat bantu pengangkut bagi para pekerja kulit angkut yang dapat mengurangi cedera pada musculoskeletal disorder atau jaringan otot rangka bagi para pekerja kulit angkut. Terus untuk batasan masalah, yang pertama adalah penelitian ini dilakukan pada para pekerja kulit angkut dengan umur rata-rata 18 sampai 50 tahun. Terus untuk selanjutnya adalah memberikan rekomendasi alat bantu bagi para pekerja kulit angkut. Terus yang terakhir yaitu pada penelitian ini tuh tidak menjelaskan atau menerangkan tentang biaya seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah yaitu mampu mengurangi resiko cedera nyeri otot jaringan otot yang dirasakan oleh para pekerja kulit angkut dan memberikan rekomendasi alat bantu. Terus untuk asumsinya, yang pertama adalah diasumsikan bahwa pekerja kulit angkut ini memiliki kondisi kesehatan yang sama. Terus untuk beban kerjanya itu dianggap sama, yaitu sekitar 50 kg. Terus untuk yang selanjutnya adalah metode-metode yang saya gunakan. Yang pertama adalah metode antropometri tubuh manusia. Untuk metode antropometri tubuh manusia ini adalah kayak data yang berkaitan tentang pengukuran tubuh, ukuran, tinggi, lebar, berat, dan lain-lain. Dengan catatan data antropometri yang saya gunakan adalah data antropometri tubuh dengan jenis kelamin laki-laki dewasa dengan umur 18 sampai 47 tahun. Terus untuk yang kedua adalah metode axiomatic design. Di sini metode axiomatic design itu adalah metodologi desain sistem yang menggunakan metode matrik untuk menganalisa transformasi dari kebutuhan customer secara sistematis ke dalam functional requirement, parameter desain, dan variabel proses. Terus untuk metode RULA yaitu metode yang digunakan untuk mengukur postur tubuh bagian atas sehingga dapat mengetahui apakah postur tubuh ini tuh memiliki resiko tinggi atau sedang ataupun kecil dan tidak menghasilkan resiko seperti itu. Untuk tahapannya nanti kita jelaskan di selanjutnya. Terus untuk selanjutnya yaitu software yang saya gunakan itu adalah software SketchUp, yaitu software pendesainan 3 dimensi yang sangat mudah untuk digunakan bagi pemula. Seperti itu. Terus untuk metodologi penelitian, yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan, tinjauan pustaka pengumpulan data, pengolahan data, merancang desain alat bantu, evaluasi desain alat, analisa dan pembahasan, kesimpulan dan saran.
Itu yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu yang pertama itu mencari permasalahannya dari tema yang saya diteliti. Terus untuk jenjang pustaka yaitu mencari literatur dari buku, jurnal yang sesuai dengan tema yang saya lakukan penelitian. Terus untuk pengumpulan data, ini saya mengambil dua jenis data, yaitu data sekunder dan primer. Untuk data primernya yaitu data yang didapat dari observasi secara langsung di Pelabuhan Kota Gresik, dan untuk data sekundernya itu saya dapat dari jurnal atau wawancara secara langsung dari pekerjanya tersebut. Terus untuk data-data yang saya butuhkan, yang pertama adalah data keadaan Kota Gresik. Data keadaan Pelabuhan Kota Gresik ini saya dapatkan dengan cara observasi langsung, sehingga ini termasuk jenis data primer. Terus untuk yang kedua adalah data keluhan bagian tubuh. Itu adalah data sekunder karena saya melakukan review literatur. Terus untuk data customer need, ini saya juga lakukan wawancara sedikit dan juga saya lakukan review literatur. Terus untuk yang selanjutnya adalah jumlah dari pekerja kuli angkut. Ini saya ambil dengan melakukan wawancara secara langsung, jadi data sekunder. Terus untuk yang selanjutnya adalah penggunaan alat yang digunakan sebelumnya. Ini saya cari di literatur sehingga datanya itu sekunder. Terus data antropometri saya dapatkan dari literatur juga dan jurnal-jurnal, yaitu termasuk data sekunder. Terus untuk pengolahan data, ini tahap-tahapannya. Yang pertama adalah mereview keluhan-keluhan dengan cara mereview literatur. Tuh, jadinya di sini saya melakukan review literatur sehingga mendapatkan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh para pekerja kuli angkut dengan posisi yang sama seperti itu. Terus yang kedua adalah menganalisa postur tubuh pekerja kuli angkut dengan metode Rula. Nah, di sini yang dilakukan adalah melakukan evaluasi postur tubuh dari pekerja itu sebelum menggunakan alat itu. Terus yang ketiga yaitu merancang desain alat bantu dengan dimensi antropometri orang manusia dan juga dengan metode axiomatic design. Terus yang terakhir adalah mengevaluasi postur pekerja kuli angkut setelah menggunakan alat bantu. Seperti itu. Terus untuk prosedur analisa postur tubuh dengan metode Rula ini tahapannya adalah yang pertama itu melakukan dokumentasi dengan cara memvideo atau mengambil gambar seperti itu. Terus untuk yang kedua adalah pengelompokan postur tubuh yang sesuai dengan grup A atau grup B dengan pemberian skor yang sesuai dengan tabel pembagian tubuh. Terus yang ketiga yaitu pengembangan sistem skor untuk mengelompokkan bagian tubuh. Terus yang ketiga adalah pengembangan grand score dan menentukan action list yang sesuai. Setelah mendapatkan data dari pengembangan grand score tadi atau skor grand score tadi, nanti akan diidentifikasi ke dalam tabel action list untuk mendapatkan kesimpulan apakah postur tubuh atau postur kerja tadi itu masuk ke dalam resiko yang tinggi, rendah maupun sedang seperti itu. Untuk tahapan yang selanjutnya adalah merancang desain alat bantu. Di sini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu adalah mencari data customer need dengan cara mereview literatur atau penelitian terdahulu. Terus yang kedua adalah penentuan domain dari domain function requirement. Nah, domain function requirement ini akan saya masukkan data dari customer need tadi. Terus yang ketiga adalah penentuan parameter desain atau domain parameter desain. Nah, di sini data yang saya isikan adalah data solusi dari keluhan yang terjadi tadi. Terus tahap 4 adalah perumusan matrik desain. Terus yang kelima adalah merancang alat bantu yang sesuai dengan domain dari FL dan juga DP dan juga sesuai dengan dimensi antropometri tubuh manusia. Seperti itu.
Terus untuk evaluasi postur tubuh setelah menggunakan alat bantu ini adalah dilakukan setelah melakukan ilustrasi dengan software SketchUp untuk pengaplikasian alat bantu. Setelah itu akan dihitung lagi postur tubuhnya setelah menggunakan alat bantu tersebut, sehingga mendapatkan kesimpulan apakah dengan penggunaan alat bantu ini itu dapat mengurangi skor awal perhitungan Rula yang awal seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah analisa pembahasan. Untuk bab selanjutnya adalah bab analisa dan pembahasan. Yang pertama adalah analisa keluhan-keluhan yang terjadi pada para pekerja kuli angkut. Di sini yang saya lakukan adalah mereview jurnal penelitian terdahulu, yaitu jurnal dari Aditya Dwi Purwaningsih dengan judul Gambaran Faktor Resiko Manual Handling pada Pekerja Kuli Angkut Barang atau Porter di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada 61 responden dengan menggunakan survei kuesioner Nordic Body Map. Didapatkan hasil bahwa kebanyakan para pekerja itu mengalami keluhan, yaitu sebanyak 59 orang atau 97%-nya, dan 3 orang itu tidak merasakan keluhan apapun. Dan di sini didapatkan data keluhan-keluhan yang dirasakan oleh para pekerja dengan 5 yang tertinggi, yaitu keluhan pada bagian bahu, punggung, leher, kaki, dan tangan. Analisa evaluasi postur tubuh para pekerja kuli angkut dengan metode Rula. Nah, di sini penelitian untuk grup A, yaitu bagian lengan atas, lengan bawah, pegangan tangan, dan juga putaran pegangan tangan. Di sini sudah ada dokumentasi dari postur pekerjanya. Itu yang pertama yang dianalisa adalah bagian lengan atas dengan mencari sudutnya, sehingga mendapatkan skor Rula sebesar 3 karena dia memiliki sudut 70%. Itu 70 derajat. Terus untuk yang kedua yaitu lengan bawah, dia mendapatkan skor 3. Keterangannya adalah skor yang didapatkan dari postur lengan atas adalah 3 karena sudutnya itu menghasilkan 60 derajat sehingga skornya 2. Dan posisi lengan bawahnya itu dia sudah melewati garis tengah tubuh, jadi ditambah 1. Jadi skornya 2 tambah 1 sama dengan 3. Untuk pegangan tangan, dia memiliki sudut 10 derajat sehingga mendapatkan skor Rula 2. Terus untuk putaran pergelangan tangan, dia mendapatkan skor 1 karena tidak mengalami putaran. Terus setelah mendapatkan nilai dari skor dari 4 bagian tadi, nanti dimasukkan ke dalam tabel A untuk diambil skor gabungannya itu. Jadi skor gabungannya itu didapatkan skornya ada 3. Selalu akan ditambahkan dengan skor otot. Di sini skor otot itu didapatkan skor 0 karena aktivitas ini dilakukan berulang-ulang kurang lebih 4 kali per menit. Dan aktivitasnya itu ini setiap 3 menitnya hanya dapat melakukan pengangkatan beban 1 kali saja. Terus untuk yang selanjutnya akan ditambahkan lagi dengan skor beban, dan beban di sini itu adalah 50 kg untuk 1 kali pengangkutan barang sehingga skornya itu ada 3. Terus nanti dijumlah, di total nanti akan mendapatkan skor total grup A yang hasilnya adalah 6. Yang selanjutnya adalah penilaian grup B. Di sini bagian yang dihitung adalah bagian leher, batang tubuh, dan juga kaki. Untuk bagian leher ini, dia mendapatkan skor 4 karena dia membentuk sudut 60 derajat dan juga posisi leher yang bengkok. Terus yang kedua adalah skor batang tubuh, dia memiliki sudut 60 derajat. Terus yang ketiga, dia mendapat skor kaki, itu bagian skor kaki, dia mendapatkan skor Rula 2 karena kakinya sudah tidak seimbang.
Terus setelah mendapatkan nilai dari bagian-bagian tadi, nanti akan dimasukkan ke dalam tabel B untuk mendapatkan nilai nilai gabungannya. Jadi mendapatkan nilai 7, nanti akan ditambahkan lagi nilai otot sama kayak grup A tadi. Grup A tadi yaitu ditambahkan skor otot dan juga beban, nanti didapatkan skor totalnya itu 10. Setelah mendapatkan nilai dari grup A dan B, nanti akan dimasukkan ke dalam tabel C untuk mendapatkan nilai grand skornya. Nah, dari penggabungan tadi itu didapatkan skor yang paling tinggi, bahwa postur tubuh pekerja ini tuh memiliki resiko yang tinggi dan membutuhkan perubahan secepatnya. Selanjutnya adalah perancangan desain alat bantu menggunakan metode axiomatic design. Di sini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap pertama adalah tahapan menentukan customer need, yaitu dengan cara mereview jurnal tadi yang didapatkan 5 tingkatan tertinggi dari keluhan yang dirasakan oleh para pekerja, yaitu bagian bahu, tangan, punggung, leher, dan juga kaki. Terus tahapan kedua adalah penentuan fungsional requirement. Nah, di sini dari hasil data customer need tadi dimasukkan ke dalam domain function requirement. Setelah itu tahapan ketiga adalah penentuan desain parameter. Nah, penentuan desain parameter ini adalah diisikan dengan solusi-solusi yang digunakan untuk domain FR tadi. Jadi DP ini digunakan untuk mengisinya tuh untuk solusi-solusi terjadi keluhan tadi. Terus tahapan keempat itu adalah perumusan matrik desain. Terus tahapan kelima adalah merancang desain alat bantu, yaitu yang pertama adalah pembuatan alat dengan penambahan bagian berbusa. Sangat cocok untuk para pekerja karena dapat mengurangi rasa sakit dan memberikan rasa nyaman untuk pekerja. Terus pembuatan dengan alat pengaman atau tali pengaman seperti sabuk yang digunakan untuk membenarkan posisi pekerja yang awalnya membungkuk jadi tegak. Terus untuk yang selanjutnya adalah menggabungkan dua alat, yaitu keranjang dan tas. Terus untuk yang terakhir adalah mengganti berat beban tadi itu sesuai dengan standar yang ada. Terus yang selanjutnya adalah pendesainan alat bantu tas pengangkut. Di sini saya pertama yang dilakukan adalah penentuan dimensi desain. Untuk tinggi depan tas atau keranjang, saya bikin simulasinya kayak gini. Kalau untuk bagian depannya itu tingginya itu seperti tinggi dari beban yang akan diangkut. Dan di sini saya asumsikan kalau bebannya yang diangkut itu adalah karung beras 5 kg. Jadi tingginya itu adalah 75 cm dengan lebar yaitu 45 cm. Terus untuk lingkaran tas bagian ini saya mengambil data dari antropometri tubuh manusia, yaitu dari lebar kepala. Di lebar kepala ini saya ambil lebar kepala yang memiliki persentilnya besar gitu, yaitu 21 cm. Karena saya ambil yang persentil besar soalnya untuk bisa muat semua ukuran. Terus untuk yang selanjutnya untuk lebar tali tas bagian sini itu saya ambil dari lebar bahu bagian atas. Lebar sini bagian atas itu saya ambil persentil yang 50 atau tengah-tengah gitu. Terus apa yang dihasilkan adalah 38 cm. Terus untuk pancing tali pengaman di sini ada dua jenis tali pengaman, yaitu bagian perut dan juga bagian dada. Untuk bagian dada ini saya ambil datanya dari tebal dada. Jadi di sini nanti dikasih kayak tekan kayak yang bisa ditarik, dikecil, dibesarkan gitu, kayak cetekan. Terus nanti di ukurannya itu dengan persentil yang besar, soalnya bisa dikecil, dibesarkan. Terus untuk yang perut ini juga sama.
dengan tebal data antropometri tebal perut. Nanti di sini dikasih kayak yang sabuk pengaman dada juga. Terus nanti persentilnya itu yang paling besar itu 35 cm. Terus untuk yang dada 34 cm. Terus untuk alas punggungnya nanti ini tingginya itu disesuaikan dengan tinggi dari karung beras tadi yang akan diangkut. Terus untuk lebar alas punggungnya ini akan disesuaikan dengan lebar pinggul, yaitu 45 cm. Nah, ini merupakan desainnya, yaitu gabungan dari dua benda, keranjang dan juga tas. Untuk keranjangnya ini dibuat dengan bahan baku rotan dan akan dilapisi dengan kain jenis cordura, yaitu kain yang biasanya digunakan untuk pembuatan tas TNI. Terus untuk bagian alas punggungnya nanti akan diberi busa, dan di bagian alas punggungnya juga akan memiliki dua macam tali pengaman, yaitu bagian dada dan juga bagian perut. Terus bagian atasnya nanti akan didesain terbuka tanpa penutup. Di sini bertujuan untuk mempermudah pekerja dalam mengangkut barang. Jadi nggak usah pakai buka tutup menutup seperti itu. Jadi langsung diambil, dimasukkan seperti itu. Terus setelah itu selanjutnya yaitu analisa postur tubuh setelah menggunakan alat bantu tes penghapus. Sini saya sudah memvisualisasikan sama kayak analisa postur tubuh sebelum menggunakan alat bantu, yaitu untuk grup A di sini ada lengan atas, lengan bawah, pegangan tangan, juga putaran pegangan tangan. Untuk lengan atas dia ini mendapatkan sudut 20 derajat. Jadi skornya itu 1. Untuk lengan bagian bawah dia mendapatkan skor 10, sudut 10 dengan skor rulat 2. Terus untuk pegangan tangan dia mendapatkan sudut 10 derajat Celcius sehingga mendapatkan skor 2. Terus untuk putaran pegangan tangan dia mendapatkan 0 karena tidak mengalami pemutaran. Terus setelah mendapatkan hasil dari bagian-bagian tadi, skor bagian tadi akan dimasukkan ke dalam tabel A. Sama kayak tadi, untuk mendapatkan hasil dari gabungan dari 4 bagian tadi, yang didapatkan adalah skor 2. Setelah itu akan ditambahkan skor otot dan juga skor total grup, skor beban, dan menghasilkan skor total itu adalah 5. Di sini sudah bisa dilihat, bisa mengurangi yang awalnya 7 jadi 5. Terus untuk penilaian grup B ini sama kayak grup A, tapi bagiannya berbeda, yaitu bagian leher, batang tubuh, dan juga kaki. Bagian lehernya dia 0 derajat, jadi dia mendapatkan skor 1. Terus untuk pada tubuhnya dia juga 0 derajat karena tegak, dia mendapatkan skor 1. Terus untuk kaki seimbang. Terus setelah mendapatkan bagian tadi, sama nanti dimasukkan ke dalam tabel B untuk mendapatkan hasil satuannya, itu 1. Untuk skor ditambahkan skor otot dan juga skor beban sehingga mendapatkan total adalah 4 dari grup B. Setelah mendapatkan hasil skor tabel A dan grup B, nanti dimasukkan ke tabel C untuk mendapatkan grand score gitu. Nanti grand score ini akan dimasukkan ke dalam level tabel level resiko. Ini mendapatkan kesimpulan bahwa dengan pemakaian alat bantu ini dapat mengurangi resiko yang awalnya tinggi menjadi sedang dan membutuhkan perubahan dalam waktu dekat. Terus untuk kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama adalah hasil analisa postur tubuh dari proses pengangkutan barang oleh para pekerja puli angkut di Pelabuhan Kota Gresik dengan menggunakan metode RULA mendapatkan nilai 7. Dan dapat diartikan bahwa proses tersebut memiliki resiko yang tinggi dan membutuhkan perubahan secepatnya. Terus untuk perancangan alat bantu yang dibuat adalah tas pengangkut ergonomis dengan bahan rotan di bagian keranjangnya dan juga dilapisi dengan
kain cordura. Desain alat bantu pengangkut ini memiliki tinggi bagian keranjang yaitu 75 cm dengan lebar 45 cm yang disesuaikan dengan barang yang diangkut yaitu karung beras 25 kg. Setelah lebar lingkaran disesuaikan dengan dimensi yaitu 21 dimensi antropometri yaitu 21 cm, sedangkan lebar dari tas itu 38 cm dengan penambahan busa, dan juga tali pengaman memiliki dua jenis yaitu bagian dada dan bagian perut dengan panjang masing-masing 34 dan 35 cm. Terus untuk panjang dan lebar alas punggungnya itu kalau panjangnya disesuaikan dengan karung berasnya tadi. Terus untuk yang 45 itu disesuaikan dengan dimensi antropometri. Terus yang ketiga adalah desain alat bantu pengangkut ini dapat mengurangi skorula yang awalnya 7 menjadi 6. Jadi skornya awalnya tinggi menjadi rendah. Terus untuk sarannya, diharapkan penelitiannya itu dapat mengetahui jumlah beban yang dapat diangkut dari kapasitas alat bantu pengangkut tersebut. Terus yang kedua, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menganalisa alat tas pengangkut dari segi produktivitas kerja para pekerja. Apakah dengan pemakaian alat bantu ini dapat meningkatkan produktivitas kerja atau tidak? Selesai. 거기서 우리 다시 만나자.